Halo brosis, kali ini Mang Agus bakalan membahas alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Almarhum. Walau film ini sudah lawas, lumayanlah buat temen jam istirahat. Melenceng sedikit untuk sekedar saran untuk bantu channel kecil saya bisa dibantu dengan subscribe atau like-nya. Terima kasih. Dah, gak perlu banyak spoiler, langsung aja ke filmnya. Film ini menceritakan saudagar kaya yang tajir dengan mempunyai kebun lumayan luas dan disanjungi karyawan termasuk warga sekitar karena kebaikannya. Ia yang bernama Pak Mulyanto. Selepas itu ia pergi ke kebunnya dan bertemu Pak Budi yang sengaja datang untuk bertemu Pak Mulyanto. Ia saingan sekaligus ketua RW. Pak Budi pun berkata barangkali berubah pikiran untuk membagikan cara pembibitan yang baik untuk warga sekitar. Pak Mulyanto pun hanya terdiam dan senyum. Ia pun berpamitan untuk pergi, tapi pas lagi di jalan tiba-tiba Pak Mulyanto yang baru tiba langsung disambut oleh karyawannya dan anak bungsunya yang bernama Yanda. Ia yang terus-menerus ditekan bapaknya untuk melanjutkan kuliahnya, tapi ia menolaknya karena ingin meneruskan jejak bapaknya sebagai pengurus kebun karet. Di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Ajeng sebagai keponakannya sebagai pengurus kuda. Sehingga malam pun cedem, Pak Mulyanto yang sedang asik mengobrol dengan istrinya yang bernama Ibu Rahmi, tapi selepas itu Pak, ucap Pak. Astagfirullahaladzim. Kita asal mau. Istirahat dulu. Bapak istirahat dulu ya. di keesokan paginya, tepatnya di tanggal 22 Kliwon, Ibu Rahmi yang membangunkan Yanda sehingga Pak Mulyanto yang niatnya mau adus atas olahraga malam. Tapi selepas masuk ke kamar mandi dan langsung menyalakan air, ia tidak sadar ada korsleting listrik. Dengan tiba-tiba ia merasakan kembali sakit yang ada di dadanya sehingga yang terjadi anak perempuannya yang baru datang yang bernama Murni sangat terpukul karena melihat sang pahlawan di hidupnya sudah tidak ada, dan kebetulan ia yang baru lulus dari kuliahnya dan disusul oleh anak sulungnya yang bernama Wisesa. Ia sedikit ngahuleng. Selepas itu Pak RW alias Pak Budi datang dengan menyuruh mereka untuk ritual pencegahan karena bapaknya meninggal di hari Selasa Kliwon. Yanda yang nurut-nurut aja langsung dibantah oleh kakaknya, dan Wisesa yang kekeh alias betekel dengan pendiriannya. Dilakukan oleh semua anggota keluarga. Mas, kita lakuin aja, nggak ada ruginya kan? Baru aja meninggal loh. Mas, kayak gini tuh bikin jadi masalah. Mas, kalau kita lakuin, Gak ada ruginya juga kalau nggak kita lakuin kan? Selepas itu pecah piring dan menebar koin untuk membuang sial, dan Wisesa yang sedikit sinis melihat mereka melakukannya. Tapi selepas Ibu Rahmi yang melakukannya, tiba-tiba Ibu nggak apa-apa. Ibu kalau nggak kuat, gak usah ikut, nggak apa-apa. mereka pun melanjutkan ritual tersebut sampai si piringnya habis, digantikan dengan koin bertaburkan bunga dan nyawer, dan sampainya di liang kubur. Tapi yang anehnya Ibu Rahmi dan Poek pun malam di hari pertama meninggalnya almarhum, sehingga seperti biasa Ibu Rahmi yang ngahuleng dan keanehan pun datang seperti ditiup angin seketika ia mendengar orang yang memanggil namanya. Ia yang langsung nyamperin ke semua ruangan, tapi selepas masuk ke kamar yang terjadi Bapak, di mana? Bapak. Selepas kejadian yang terjadi pada Ibu Rahmi, Ajeng seperti ada yang janggal. Murni pun mengantarkan ke kamar ibunya, tapi ibunya menolak untuk ditinggalkan. Pagi pun caang di hari kedua almarhum meninggalkan Ibu Rahmi,
Dan pas Murni mengecek kamarnya, ia terkejut dan bingung karena ibunya tidak ada di situ. Ia pun mencari ke semua ruangan termasuk kamar Wisesa. Ia pun sempat memanggil Ajeng, tapi pas ia keluar melihat ibunya tergeletak di jalan sehingga yang terjadi. Akhirnya Ibu Rahmi selamat, tapi Pak Budi kembali papadon alias ngasih tahu ke Yanda, percaya atau gak percaya ini ada kaitannya dengan almarhum. Yanda pun mengacuhkannya. Beralih ke Ibu Rahmi yang semakin pucat dan kondisinya semakin memburuk, ia pun ditemani Murni dan Ajeng. Pas Ajeng mau berpamitan dengan herannya. Ibu punya kabar buruk. Ibu akan pergi sebentar lagi. Ibu juga punya kabar baiknya. Ibu akan ajak kalian. Murni pun ngahulang dengan memikirkan kejadian yang tadi. Wisesa dan Yanda pun malah adu mulut mendebatkan tentang Pak Budi yang sebenarnya Pak Budi itu menolong. Wisesa pun sebagai paling tua di keluarganya langsung memberi pelaturan. Sehingga pagi pun caang dan di hari ketiga Wisesa pun yang niatnya mau berpamitan buat kembali ke tempat kerja, tapi Ibu Rahmi seperti tidak meridoinya. Nanti malam pas balik ke Jogja ya. Ibu nggak apa-apa. Apa Mas? Tanggung jawab kamu melayani masyarakat. Akhirnya malam pas Ibu Rahmi sholat dan kebetulan atap rumahnya lagi dibenerin, tapi putaran kipas itu seperti memberi isyarat dan anehnya seperti ada bayangan hitam di balik cermin, sehingga selepas ucapan salam ia pun mencoba mematikannya, tapi Bu Rahmi mendengar suara aneh dan tiba-tiba Selepas kejadian itu Murni sangat terasa terpukul dan beresnya pengajian Pak Budi pun langsung memberitahu ke Yanda, kampung Wiroatus yang di balik gunung itu kamu bakalan bertemu orang pintar. Tapi Wisesa yang niatnya kalem untuk menenangkan diri langsung dipanggil oleh Murni. Dibilang kecelakaan, Mas. Kalau ibu itu udah punya firasat bakal pergi, ngajak kalian kita, Mas. Sudah terbukti. Terus kamu mau apa? Ajeng yang baru beres dari dapur seperti ada yang disembunyikan. Ia pun langsung mendengar perkataan dari semuanya. Gak pernah bisa ngejamin umur pasien-pasien mas semua. Oh, udahlah. Karena ibu masih di dalam loh, Mas. Tepat di jam 12 malam, Murni yang sebelah jasad ibunya terbangun karena kebelet main TikTok dan ia pun tidak sadar ibunya ikut bangun. Tapi yang terjadi, dan ternyata hanya mimpi. Langsung beralih ke Wisesa yang ngahulang di pinggiran kali sambil merokok. Ia memikirkan semua hal yang terjadi yang bikin ia stres. Tapi di balik gelapnya malam, tiba-tiba Ibu kesepian. Ikut ibu. Sesampainya di rumah, ia langsung meminum obat penenang yang sejatinya menenangkan dirinya. Singkat cerita, selepas pemakaman ibunya, Yanda memberikan alamat ke Murni yang sejatinya dukun alias orang pintar. Mereka pun tidak banyak pikir, mereka pun langsung mencarinya. Beralih ke Wisesa yang tadi ditelor seperti ibunya. Selepas itu ia keluar dari kamar, tapi bisikan-bisikan yang menuntun ia masuk ke kamar almarhum. Ia melihat sekeliling, tapi ia langsung menanyakan ke Ajeng kapan ini dibereskan. Langsung beralih ke Yanda dan Murni yang baru sampai ke rumah orang pintar, tapi kedatangannya mereka langsung disambutnya oleh Mbah Sukma.
Kembalinya ke Wisesa yang baru beres-beres pengajian, tapi Pak Budi pun menawarkan diri soal kebun karet sehingga Wisesa pun menanyakannya ke Ajeng. Itu masih suka ikut campur urusan keluarga ini. Iya mas, masih. Biar aku sama ibu aja. Saya ndak percaya. Ini masih ada kaitannya sama kematian. Apa orang pintar yang saya bilang kemarin itu? Khawatir sama Masmu. Ya wes. Yanda dan Murni pun diberi arahan oleh Mbah Sukma yang sejatinya ia memberitahu bahwa manusia yang serakah dan sibuk dengan urusannya sendiri sehingga lupa dengan jati dirinya, yaitu almarhum. Ada yang bisa lari dari kematian. Beralih ke Wisesa yang entah kenapa dan apa yang ia cari, tapi ia malah menemukan tanah kuburan yang diikat menjadi buhul putih. Lalu ia memotoknya selepas mengirimkan ke Murni dengan tiba-tiba. Ia yang luas langsung berbalik dan melihat bapaknya menjauh. Sontak ia pun nyamperin bapaknya, tapi yang anehnya ia makin menjauh. Sehingga Ajeng yang mencari Wisesa sempat memanggilnya dan ia pun langsung melaporkan ke Murni. Mbak, permisi sebentar ya mbak. Oh, Jeng? Kenapa Jeng? Aku sama Yanda pulang. Wisesa pun terus mengejar bapaknya sampai ke hutan. Dan ia pun terus-menerus memanggil bapaknya yang sejatinya ia sudah almarhum. Tapi selepas ia berbalik, tiba-tiba ia yang kaget alias luas langsung berlari yang entah kemana tujuannya, sehingga ia tidak memperhatikan jalannya. Tapi yang terjadi, selepas kakinya terlepas dari jebakan Batman, dan seketika warga pun mencari Wisesa termasuk Pak Budi dan Ajeng. Langsung beralih ke Wisesa yang menyeret badannya sampai ke jalan, dan kebetulan ada mobil yang membawa sayuran lewat. Ia pun meminta supir untuk mengantarkan ke puskesmas terdekat. Dan selepas sampai ke tempat tujuan yaitu puskesmas, selepas itu ia seperti cacing kepanasan berbaring lemas dan menarik kain yang ada di depannya karena kedinginan. Tapi yang anehnya, seketika Yanda dan Murni pun datang. Lantas Ajeng pun menceritakan semua kejadiannya, dan langsung Pak Budi pun mendapatkan info dari puskesmas bahwa Wisesa ada di situ. Mereka pun memastikan dan ternyata benar. Di hari kelima mengantar yang terakhirnya Wisesa dan yang tersisa hanya Yanda dan Murni termasuk Ajeng. Murni seperti udah tahu apa yang bakalan terjadi. Dan malam pun poek, tapi Murni seperti abangnya yang merasa kedinginan, tapi ia berpikir tentang kejadian pada ibu dan abangnya. Bu, masih dingin ya Bu? Ibu akan pergi sebentar lagi. Ibu akan ajak kalian. Selepas itu ia penasaran dan mencoba mencari di bawah bangku, dan ternyata barang yang sama ada di kamarnya, sehingga ia membawa ke Yanda. Mereka pun bergegas menuju ke Mbah Sukma. Dan Mbah Sukma pun menanyakan dari kapan ini ada di kalian. Ini adalah tanah kuburan, tanya Mbah Sukma. Tanah kuburan bukan pertanda baik. Ada satu cara untuk menghentikan ini. Kalian harus merelakan darah kalian. Dan mereka pun bergegas untuk ritual yang sejatinya untuk menghilangkan kutukan. Selepas darah mereka diambil dan mereka pun dikubur, setengah badan alias setengah kepala disisakan.
Sehingga ritual pun dimulai, tapi mereka seperti dibawa ke dimensi lain yang melihat semua kejadian janggal. Tapi pas di Murni tiba-tiba dan selama ini yang membuat huru hara ternyata saudaranya sendiri yang bernama Pak Suyoso. Ia pun kena batunya yang berbalik santetnya yang dibuatnya. Sopo kowe? Pergi! Pergi! Kembali ke ritual, sosok yang mengajak Murni untuk jajan seblak, tapi Murni malah lari. Selepas ia terjatuh, ia pun pingsan alias tidak sadarkan diri, langsung beralih ke Ajeng yang selama ini mengurus rumah alias kuda. Tapi sebenarnya ia tidak menerima semua yang terjadi sehingga satu ketika badan Kang Bolok Siro mati Kang taruh di beralih lagi ke ritual yang menemukan Murni sudah dikembalikan ke tempatnya sehingga yang terjadi. Akhirnya pagi selepas dimakamkan kedua anak dan bapak, dan ternyata dalang dari semua kekacauan adalah Pak Budi sendiri. Pegang telinga sambil makan tomat, akhirnya tamat. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalam dari Mang Agus.